Halo para mitra agen di Masin di seluruh Indonesia. Kali ini di Masin Academy akan membagikan sebuah penggambaran di mana kita akan mengklasifikasikan target market untuk mendulang penjualan teman-teman para mitra agen di Masin ya. Karena beberapa ada yang japri kami, Mas, kita jualannya kemana sih biar potensinya oke ya, biar penjualannya oke atau meroket ya. Nah, berikut ini tim edukator di Masin Academy sudah mengklasifikasikan beberapa klasifikasi untuk para mitra agen semua berjualan atau berpromosi ya. Ya, tim edukator di Masin Academy sudah mengklasifikasikan ada 3 kelompok klasifikasi di mana target market tersebut bisa menjadi sumber traffic penjualan para mitra agen di Masin di seluruh Indonesia tentunya ya. Dan untuk yang pertama adalah sebagai investasi ya. Untuk yang kedua sebagai gift dan juga souvenir. Untuk yang ketiga di sini sebagai penambahan add value bisnis ya. Nah, mari kita bongkar satu persatu ya. Untuk yang pertama adalah investasi. Nah, mungkin para mitra agen di Masin bisa membuat program di lingkungannya ya. Misal kita ambil contoh ya. Nanti para mitra agen di Masin bisa mengimprovisasi sendiri. Misal kita ambil contoh di dalam lingkungan kita bisa membuat program gerakan menabung emas. Misal dalam waktu 1 minggu, karena di Masin ini dimulai dari 0,001 gram yang ketika kita jual ke customer hanya Rp7.000 ya, dan tentunya mengikuti harga naik turunnya harga emas, tapi kurang lebihnya ada di angka Rp7.000. Misal 1 minggu bisa menabung 7.000 sampai 70.000 dan itu nanti akan dikonversi dengan emas. Nah, mungkin dengan adanya program 1 tahun 1 gram atau mungkin 1 tahun 10 gram bagi masyarakat di sekitar kita, tanpa mereka sadari uang yang mereka sisihkan setiap minggunya atau setiap bulannya bisa menghasilkan sebuah logam mulia. Itu seperti itu. Itu bisa juga program itu dilakukan oleh para mitra agen semua. Nah, misal dalam satu lingkungan ada 40 kepala keluarga ya, berarti ketika mempunyai program 1 tahun 10 gram emas ya, berarti sudah mempunyai 400 gram penjualan emas dalam waktu 1 tahun. Itu bisa dicoba ya untuk investasi. Atau mungkin bisa juga mengedukasi kepada sekolahan atau para mahasiswa atau mahasiswi, itu juga bisa seperti itu ya. Yang intinya kita membuat program di mana mereka menabung untuk mendapatkan logam mulia seperti itu. Dan juga di Masin ini bisa menukarkan ketika sudah terakumulasi ya 0,01 terakumulasi menjadi 1 gram, kita bisa tukar logam mulia antam dan itu gratis ya teman-teman semua. Oke, untuk target market yang kedua ini adalah gift and souvenir. Ini tidak kalah menarik juga dari target market yang pertama, dan ini bisa lebih melebar lagi ya target marketnya, karena gift and souvenir ini kita bisa masuk ke acara pernikahan, kita bisa masuk ke acara ulang tahun, kita juga bisa masuk ke acara-acara sakral tertentu ya. Misal lahirnya anak perempuan atau anak laki-laki, atau mungkin acara-acara ulang tahun pernikahan, itu juga bisa ya. Karena kita sama-sama tahu sekarang banyak sekali orang-orang yang melangsungkan pernikahan dan souvenirnya itu adalah emas mini ya, atau hampers-hampersnya adalah emas mini. Dan ini juga lumayan lagi juga untuk penjualan para mitra agen semua yang ada di Indonesia. Karena seperti ini, untuk kita bisa request custom di Masin ini ada minimal ordernya. Minimal ordernya adalah 200 pieces ya. Dengan keuntungan normalnya ya, kita berbicara keuntungan normalnya, 1 pieces itu para mitra agen bisa mengambil keuntungan Rp3.000. Nah, ketika Rp3.000 dikalikan 200 pieces itu sudah Rp600.000 para mitra agen ya. Itu untuk 1 orderan saja. Nah, biasanya ketika kita ambil contoh souvenir pernikahan, jarang sekali orang menikah yang hanya mengundang misal 200 undangan. Ya minimal ya normalnya 500 sampai 1000 undangan, dan kita bisa bayangkan sendiri itu kalau 1 bulan itu ada 5 kali orderan ya, misal 1 kali orderannya di situ 200 pieces ya, berarti kita sudah mendapatkan sales penjualan atau orderan sebesar 1000 pieces, dan para mitra agen bisa mengakumulasi sendiri berapa keuntungannya ketika target pasarnya mengambil atau target marketnya mengambil gift and souvenir ini. Seperti itu. Ya, untuk target market yang ketiga ini adalah add value business ya, dimana kita sama-sama tahu banyak pengusaha-pengusaha
menambahkan add value bisnisnya untuk mendongkrak penjualannya. Seperti itu ya. Kita ambil contoh, banyak sekali orang-orang yang membagikan voucher-voucher di mana ketika sudah berbelanja atau memiliki 10 voucher bisa gratis satu barang item yang ada di dalam toko tersebut. Dan ternyata metode itu sudah mulai banyak ditinggalkan. Karena apa? Karena sebagai customer kita melihat hal seperti itu sudah menjadi hal yang biasa. Tetapi ketika voucher kertas tersebut diganti dengan logo mulia, otomatis di situ menjadi trigger customer untuk kembali berbelanja di toko tersebut. Ya, kita ambil contoh. Karena di mesin ini ada fitur di mana kita bisa menukarkan emas kita menjadi logam mulia ya, ketika akumulasinya sudah 1 gram, tentunya orang customer tersebut akan berpikir oke deh, saya akan berbelanja di situ karena ada emasnya di situ ya, karena ada ketika kita hitung-hitung sembari menabung emas, berbelanja sembari menabung emas. Itu juga bisa dilakukan para mitra agen di mesin ya. Otomatis di daerah para mitra agen di mesin banyak sekali outlet-outlet atau toko-toko, atau banyak juga relasi teman-teman yang mempunyai bisnis. Nah, di situ kita bisa tawarkan di mesin ini sebagai alat di mana bisa membantu penjualan bisnis mereka. Itu seperti itu. Karena hanya dengan Rp7.000, Rp10.000 mereka sudah bisa menambahkan add value di dalam bisnis mereka. Seperti itu. Atau bisa juga para pegawai-pegawai instansi atau orang-orang yang memiliki jabatan penting di sebuah company perusahaan. Karena banyak sekali kita sama-sama tahu ketika orang membagikan kartu nama, ya ketika dibagikan ya sudah, biasa saja. Ujung-ujungnya banyak yang dibuang juga ya kartu namanya. Tetapi ketika kita buatkan kartu nama ada emasnya di situ, itu akan jarang sekali kartu nama tersebut dibuang. Karena logikanya masa ya sih orang mau membuang emas ya, itu hal yang tidak mungkin ya. Ya sebenarnya bukan yang tidak mungkin juga, jarang terjadi ya, jarang kita jumpai orang membuang logam mulia seperti itu. Nah, itu tadi tentang referensi-referensi yang bisa tim di Mesin Academy bagikan kepada mitra agen di Mesin semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.